Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Prila Sari Ardini Putri dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini juga ada rekan saya Muhammad Rapli dan Rizky Andriani. baiklah, di sini izin waktunya sebentar, Kak. Kami ingin mengedukasi tentang meliterasi tentang zakat untuk memenuhi tugas fikih muamalah. Jadi di sini boleh nggak, Kak, memperkenalkan diri dulu agar lebih mudah? Dan kakaknya siapa, Kak? Saya Nisa Nur Aziza, Prodi Perbankan Syariah. Saya Maisy Resa Fitri, sama Prodi Perbankan Syariah. Saya Sonia Valentin dari Prodi Teknik Fisika. Nama saya Lili dari Prodi S1 Manajemen. Baik, Kak, di sini apa sih yang kakak ketahui sedikit tentang zakat? Zakat itu kayak membersihkan harta kita gitu kan. Jadi di sini kami ingin menambahkan sedikit ya, Kak. Iya Kak, jadi di zakat ini kita ada dua jenis ya kan, zakat mal sama zakat fitrah. Kalau zakat mal itu tentang membersihkan harta. Kalau misalnya zakat fitrah itu yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan, yaitu menyucikan diri kan. Kalau zakat mal itu zakat yang dikenakan atas harta yang secara substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Zakat mal terdiri atas simpanan kekayaan seperti uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, aset, perdagangan, hasil barang tambang atau laut. Zakat mal juga ini dibagi atas beberapa, ada 7. Yang pertama zakat emas, perak, dan logam mulia. Yang kedua ada zakat atas uang dan surat berharga. Yang ketiga zakat perniagaan. Yang keempat zakat peternakan dan perikanan. Yang kelima zakat perindustrian. Yang keenam zakat pendapatan jasa. Dan yang ketujuh zakat rikas. Perhitungan zakat profesi itu sama dengan pendapatan bruto per bulan dikali 2,5%, Kak. zakat, infak, dan sedekah. Istilah yang berkaitan dengan ibadah melalui harta atau uang. Yang membedakan dari ketiganya itu terkait hukum yang mengikatnya. Zakat memiliki hukum wajib ain, infak hukumnya fardu kifayah, dan sedekah hukumnya sunnah. Menurut bahasa, zakat berarti membersihkan atau mensucikan diri. Sedangkan menurut terminologi syariah, zakat berarti sebagai harta yang wajib diserahkan pada orang-orang tertentu. Golongan penerima zakat ini disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Sekian, Kak, yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Kak? Oh, cukup. Terima kasih ya, Kak, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Samsul Hidayat. Di sini kami dari Prodi Perbankan Syariah kelas C ingin mengedukasi apa itu zakat. Dan di sebelah saya ada kawan saya yang bernama Muhammad Rapli. Sebelumnya, boleh kami tahu nama-nama kakaknya? Nama kakaknya? Kak Nafisa. Kakaknya? Lili. Kak siapa, Kak? Lili. Kakaknya? Eka. Sebelumnya kakak-kakak udah tahu belum apa itu zakat? Kami tahu sih itu zakat ya, kayak zakat fitrah, zakat mal gitu ya. Oke. Ini lanjut lagi, Kak. Mungkin kami berdua di sini ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu zakat, Kak. Zakat ini adalah zakat yang dikenal atas harta yang secara substansi diperbolehkannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Zakat mal terdiri atas simpanan kekayaan seperti uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, aset perdagangan, hasil barang tambang atau laut, hasil sewa aset, dan lain sebagainya. Zakat mal terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama, zakat emas, perak, dan logam mulia, dan yang lainnya. Yang kedua, zakat atas utang dan surat berharga. Yang ketiga, zakat perniagaan. Yang keempat, zakat peternakan dan perikanan. Yang kelima, zakat perindustrian. Yang keenam, zakat pendapatan dan jasa. Yang ketujuh, zakat
Yang ketujuh zakat rikas. Yang ketujuh zakat rikas yang dikenakan atas harta temuan yang kadar zakatnya 20%. Perhitungan zakat profesi pendapatan bruto per bulan dikali 2,5%. Contoh, bila pendapatan sudah mencapai 10 juta dikali 2,5% yaitu 250.000 Kak. Contoh zakat fitrah 2,5 kilo atau 3,5 liter per jiwa. Nisab zakat penghasilan adalah 73.000. Nisab zakat penghasilan 73.100.000 Kak. Zakat, infak, dan sedekah, istilah yang berkaitan dengan ibadah melalui harta atau uang. Hal utama yang paling membedakan dari ketiganya itu terkait hukum yang mengikatnya. Zakat memiliki hukum wajib ain, infak hukumnya fardu kifayah, dan sedekah hukumnya sunnah. Menurut bahasa, zakat berarti membersihkan atau mensucikan diri, sedangkan menurut terminologi syariah, zakat berarti sebagai harta yang wajib diserahkan pada orang-orang yang tertentu. Golongan penerima zakat ini disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Sari Ardini Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah, dan Saya Samsul Hidayat dari Prodi Perbankan Syariah kelas C Kak. jadi gini Kak, kami minta waktunya sebentar untuk literasi tentang fikih tentang zakat. Di sini boleh nggak Kak perkenalan dulu biar kita lebih enak ngobrolnya? Oke, perkenalkan nama saya Dia Ayu Arpiana, saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Tarbiyah, jurusan Pendidikan PAI, semester 7. Kak, Ya, perkenalkan nama saya Sensa Putri dari Prodi Pendidikan Fisika Tarbiyah. jadi gini Kak, di sini kami mau nanya apa yang Kakak ketahui tentang zakat sedikit aja Kak. Zakat berarti mengeluarkan harta, baik itu harta, baik zakat mal, zakat fitrah. Udah. Jadi di sini kami ngejelasin sedikit ya Kak. Jadi sebenarnya zakat mal itu adalah zakat yang dikenakan atas harta yang secara substitusi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Jadi zakat mal itu terdiri atas simpanan kekayaan seperti uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, aset perdagangan, hasil barang timbangan atau laut, hasil sewa aset, dan lain sebagainya. Jadi zakat mal itu terbagi atas beberapa jenis, yaitu ada yang pertama ada zakat emas, perak, dan logam mulia. Lalu yang kedua, ada yang ingin ditanyakan Kak? Oke, kalian kan bahas tentang zakat mal atau zakat pengeluaran harta. Ya Kak. Kalau di harta pertanian itu kan ada persentase. Kalau kita berapa mengeluarkan, semisal punya sawah nih, nah itu kadar persentasenya berapa yang harus dikeluarkan? Kalau untuk pertanian itu ini Kak. Kalau untuk pertanian itu nisbahnya 5% dari keuntungan yang diperoleh. Kalau 5%. kalau Kalau itu pakai air hujan pertaniannya. Tapi kalau misalkan itu kalau untuk irigasi 5%, tapi kalau misalkan dia pakai air hujan itu 10% kan nisbahnya. coba